Majelis Pengurus Organisasi Daerah atau Orda IJMI Kabupaten Nganjuk telah resmi dilantik periode 2023 sampai 2026 hari Selasa 16 Mei 2023 bertempat di Pendopo Susrokusumo. Dihadiri Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad Ajari Nganjuk Alamsyah dan Dim Nganjuk 0810 Letkol Infantri Tri Joko Purnomo, Wakil Ketua IJMI Jawa Timur Abdul Rahman Hidayat, Sekretaris IJMI Jawa Timur Pitono Nugroho, Ketua IJMI Kabupaten Nganjuk Dr. Andes Juwahir, dan jajaran Forkopimda Nganjuk beserta anggota Orda Kabupaten Nganjuk. Acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran berjalan dengan khidmat. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelantikan, yaitu pembacaan SK dan naskah pelantikan, serta janji pengurus. Kemudian menyerahkan bendera Pataka IJMI kepada Ketua Orda yang baru dipandu oleh Sekretaris IJMI Jawa Timur Pitono Nugroho. Baru setelah itu, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menandatangani berita acara. Dalam sambutannya, Dr. Andes Juwahir mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk atas keluangan waktu dan fasilitas yang diberikan untuk kegiatan prosesi pelantikan IJMI Orda Nganjuk. Yang di SK-kan, jadi IJMI ini adalah lengkap itulah. Jadi organisasi orang-orang Islam yang punya karakter kecendekiawanan dengan berbagai macam latar belakang. Jadi itulah IJMI. Yang penting mempunyai watak kecendekiawanan. Apa yang disebut cendekiawan dalam organisasi ADRT IJMI itu jelas. Yang disebut cendekiawan itu adalah orang yang punya kepedulian terhadap persoalan sosial kemasyarakatan dan secara terus-menerus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Program kerja dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjangnya IJMI ini apa aja? Ya, IJMI itu kan organisasi cendekiawan. Tentu kita akan lebih mementingkan kepada pemikiran dan gagasan-gagasan. Ya, tadi ada beberapa hal yang bisa ditawarkan dari IJMI ke pihak Pemkab, seperti misalnya ada istilah rumah sakit digital. Kemudian ada pengembangan agroekonomi, tapi itu kan masih dalam taraf pemikiran-pemikiran. Kalau itu terjadi, mungkin kami hanya sebagai pelaksana, tenaga teknis dan ahlinya dari Jawa Timur. Mungkin rencananya begitu untuk jangka pendek. Melihat Kabupaten Nganjuk, Pak, apa hal yang kurang menurut pandangan IJMI hingga sejauh ini, Pak? Ya, Nganjuk itu kan banyak peluang dan banyak potensi sejak dulu. Ya, salah satu Nganjuk potensi itu sampai sekarang ya di bidang pertanian. Pertanian itu pengembangannya tentu pada agroteknologi. Itu perlu kajian-kajian seperti yang dikatakan Pak Bupati, kita tidak asal ngomong. Jadi harus data-data atau memakai analisa, kemudian juga memakai tolok ukur dari seorang cendekiawan itu tadi. Harapannya ya kita bisa mewarnai Kabupaten Nganjuk inilah, terutama untuk peningkatan SDM Kabupaten Nganjuk kan gitu. IJMI ya itulah, artinya dalam hal pemberdayaan masyarakat di bidang peningkatan kualitas SDM. Jajaran pengurus baru IJMI Orda Kabupaten Nganjuk. Marhen Jumadi mengatakan sangat menaruh harapan besar kepada IJMI agar bisa bawa warna baru untuk Nganjuk. Alhamdulillah hari ini saya menghadiri pelantikan IJMI organisasi daerah Kabupaten Nganjuk. Ini baru pertama kali di Nganjuk IJMI-nya. Kita berharap betul IJMI ini punya peran penting, yaitu membentuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang kita harapkan. Maka IJMI itu kan dari cendekiawan. Cendekiawan itu orang yang punya ilmu yang lengkap, pemikiran yang tajam, cerdas, pinter. Ya, kita berharap permasalahan-permasalahan di Nganjuk perlu dikaji, perlu mungkin ada ide-ide
baru apa dari ISMI sehingga apa Nganjuk jadi tambah lebih bagus. Harapan kita itu sebagai partner dari pemerintah daerah mengembangkan Kapten Nganjuk. Sekretaris ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho mengatakan bahwa di Jawa Timur, Kota Nganjuk adalah kota ke-6 yang kita lantik, yang dalam satu orda bisa melantik 75-100 orang. Ini orda yang ke-6 yang kita lantik, dan memang kita ingin ICMI ini kembali bergeliat seperti dulu, dan tentu ada hal berbeda yang kita usul. Bagaimana kemudian ICMI ke depan fokus pada tujuan besarnya ICMI, mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera itu tadi. Nah, maka kami mengistilah itu masyarakat emas atau Indonesia emas. Indonesia emas nggak mungkin ada kalau tidak ada provinsi emas. Provinsi emas juga nggak akan mungkin ada kalau tidak ada kabupaten kota emas. Kabupaten kota emas mustahil ada kalau tidak ada. Saya jumping langsung ke kelurahan desa emas. Kelurahan desa emas nggak mungkin ada kalau tidak ada rumah tangga emas. Maka sebenarnya rentang dakwanya ICMI itu sebegitu luar biasa besar. Nah, maka menjadi penting bagaimana membangun kolaborasi antar stakeholders. Itu poin pentingnya. Latar belakang ICMI ini diisi apa aja, Pak? Latar belakang ICMI hadir itu kan sesungguhnya ingin berkontribusi pada Republik ini. Tentu dengan tujuan yang tadi saya bilang bahwa mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani oleh ICMI itu terjemahnya adalah masyarakat yang maju, adil, sejahtera. Itu poin pentingnya. Sehingga masyarakat yang pengen didorong adalah masyarakat yang memang berkemajuan, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang berkesejahteraan. Gitu. Berapa orang pengurus yang dilantik, Pak? Kalau biasanya satu orda itu rata-rata bisa 75-100 orang. Tapi saya lupa ini di orda Nganjuk ini berapa gitu. Rata-rata segitu. Karena itu kan ada dewan penasihat, ada dewan pakar, ada majelis pengurus. Dari Nganjuk, Silvi melaporkan.